"Pak, ini serius banget, Pak," gitu. "Serius gimana, Dok?" "Bapak terburuk, harus di-bypass." Haleluya, puji Tuhan. Saya dosa apa ini begini? Saya bilang begitu. Wah, Tuhan bercanda nih kalau begini. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam Pojok Iman di mana kita bercerita tentang kisah-kisah kehidupan sebagai master of story. Semoga kisah-kisah kehidupan dari rekan, saudara, sahabat, teman kita yang bercerita dari pengalamannya memberi inspirasi dan berbuah untuk kehidupan Anda dan saya. Semoga ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu nih, namanya Rico, salah satu anggota Jamaican Cafe. Itu tulisannya. Saya juga punya ini tapi saya tutupin sedikit, baru dikasih. Ya, selamat datang Rico. Ya, terima Rico, kasih. sorry ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran di tempat ini. Kita yang malah terima kasih. Sama-sama dong. Sama-sama ya. Kita sama pendek. Sama rasa ya. Ininya juga ya. Sama ini juga. Baik. Rico adalah salah satu anggota dari Jamaican Cafe. Kalau kemarin kita sudah menghadirkan salah satu anggotanya, dan Anda kan juga minta yang lain dong gitu kan ya. Nah nih kali ini gitarisnya nih yang juga kadang punya vokal yang agak melengking gitu ya. Kadang-kadang melengking itu suara apa tuh ya? Saya sedih, mungkin suara malaikat kali saudara-saudara ya. Tapi oke, kita kenalan langsung saja. Rico, silahkan kau kenalkan kepada pemirsa namamu, asalmu gitu ya, sampai kamu sekarang ini punya keluarga. Terima kasih Romo Idur atau Romo Rudi. Ya memang spesial banget saya bisa tampil atau diundang di acaranya Romo Rudi ya. Pastikan campur tangan Tuhan juga. Amin. Pasti. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Enrico Simangunsong, atau orang biasa panggil Iko atau Rico. Nah, saya itu kelahiran tuh saya kadang-kadang bingung, saya tuh jujur. Maksudnya bingung gimana tuh? Karena bapak saya tuh orang Batak. Bapak Batak. Iya. Maka tadi namanya marga itu belakangnya. Ada Simangunsongnya. Simangsong. Nah, saya itu Simangunsong. Oh, iya. Nah, ibu saya itu campuran. Nah, ada Sabunya. Jadi orang dari Indonesia Timur. Flores gitu. Jadi kamu di tengah-tengah gitu ya? Saya lahir di Purwokerto. Saudara-saudara. Jadi beda ya. Dari Sumatera, NTT, Purwokerto. Pacarannya Pulau Seribu. Iya. Nah, gitu ya. itu terus campuran orang ya? Campuran. Jadi kalau dibilang ya orang Indonesia lah, udah orang Indonesia. Ya saya lahir di keluarga yang mengimani atau beragama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Karena memang Bapak HKBP ya? Bapak tuh HKBP. Bapak itu anaknya pendeta lagi. Pendeta ya? Pendeta HKBP. Jadi saya cucunya pendeta. Betul ya. Nah, tapi ibu saya itu seorang Katolik. Oh, malah Katolik mama? Iya. Ibu itu Katolik. Jadi memang campur ya, unik, cukup unik. Dan semua disatukan. Karena CINTA. Oh, gini ya. Sarangnya. Mas Riko, kita langsung to the point nih. Iya. Dalam kisah kehidupan Mas Riko dengan malam belintangnya tadi, ada nggak kisah kehidupan yang kira-kira menggetarkan gitu yang bisa dibagi oleh kita? Pengalaman apa kira-kira?
Kalau ya saat ini ya, kalau saya mau ya bisa dikatakan bercerita atau sharing gitu. Ya. Ya mungkin tadi kan saya sudah Hmm. bercerita. Saya itu lahir, tumbuh di tidak di satu tempat. Jadi Hmm. sering berpindah-pindah. Ya seperti banyaknya anak-anak ya, kita tuh suka bermain, suka eh, ya berkumpul. Hmm. Nah, terutama kayak karena papa itu eh, bergereja Hmm. gitu. Kami kan anak-anaknya otomatis bergereja juga, Hmm. gitulah. Nah, bagi saya sesuatu yang memang ya saat ini saya berpikir bahwa saya lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga Kristen Hmm. yang bisa dikatakan ya menjalankan atau melakukan kegiatan seperti orang Kristen biasanya ya, ke gereja. Hmm. Dan itu menjadi kayak kewajiban, Ya. gitu loh. Nah, ya kita bertumbuh setiap minggu ya ke gereja. Ya pokoknya kita melakukan hal-hal yang sama ya, yang pada umumnya orang-orang Kristen itu beribadah gitu loh. Nah, memang di satu titik ada banyak hal yang memang menjadi tanda tanya. Apalagi kita bergaul, berteman dengan banyak orang, dengan banyak pola pikir, dengan banyak pendapat atau bahkan filsafat mereka lah yang dikemukakan. Sampai memang ada pernyataan begini, kamu Kristen kan karena kamu punya orang tua Kristen, gitu loh. Iya, memang benar gitu. Coba kalau orang tua kamu bukan Kristen gitu, pasti kamu tidak memeluk agama itu. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan di saat kita mulai bertumbuh. Tetapi saya melihat bukan sesuatu hal yang penting bagi saya gitu. Yang penting saya menjalankan kegiatan atau rutinitas ya setiap hari Minggu ya beribadah gitu. Kami berkumpul, bersekutu dengan orang-orang seiman atau apa ya sudah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kita kembali ke kehidupan seperti biasanya. Nah, ini memang cukup, bagi saya memang cukup unik ya kalau saya rasakan gitu. Saya sering diskusi dengan orang atau dengan paman saya, bagaimana konsep Tuhan atau pribadi ini, kok kamu menjadi Kristen gitu loh. Jadi artinya kamu sekarang bertanya-tanya atau sedang memantapkan diri gitu. Sekarang saya saat ini ada satu momentum yang membuat akhirnya saya tercolek. Apa itu? Karena apa? Atau peristiwa apa? Ada sebuah peristiwa, yaitu tadi. Pertanyaan, saya menjadi Kristen ini benar saya yang memilih? Atau Tuhan yang memilih saya? Atau saya hanya mengikuti orang tua, warisan. Atau cuman ya supaya saya beragama sajalah gitu. Atau saya cuman kelihatan nggak beragama ya. Iya. Indonesia kan harus agama. Betul. Nah, ada satu momentum sebenarnya kalau saya ngelihat mungkin saya tuh sudah sering dicolek, sering dikasih tahu gitu loh. Misalnya apa sih colek-colek gitu? Oleh Tuhan gitu loh. Oleh Tuhan. Iya, maksudnya dikasih tahu aku loh yang memilih kamu gitu loh. Cuman ya itu tadi, saya nggak merasa, saya nggak merasa ada sesuatu yang ya udahlah, pokoknya saya tiap minggu gereja udah gitu. Itu aja ya. Udah. Normatif itu ya. Normatif. Ya seremonial aja. Standar, iya. Standar suruh berdoa ya berdoa. Iya.
Iya betul. Disuruh kumpul ya kita kumpul. Katanya pernah punya pengalaman sakit. Nah, inilah. Jadi sebenarnya ini baru terjadi tahun lalu dan cukup menggetarkan. 2019 ini. 2019 dan itu di akhir tahun. Di akhir tahun yang bagi saya akhirnya harus mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sayang sama saya. Tuhan Yesus itu benar-benar dia itu ingin menggunakan atau ingin memakai saya. Kenapa emangnya akhir tahun itu? Jadi saya itu punya masalah. Ya. Saya itu berhenti ngerokok tahun 2004. Tahun 2004 karena saya punya sinus. Jadi karena sinus saya akut, aduh ini pusing nih saya nih. Sampai darah-darah, tapi kan cuek. Orang bilang tubuhmu tuh bait Allah apa sih? Ya sudahlah gitu loh. Ya. Sekali nggak apa-apa lah. Masa muda, kapan lagi gitu loh. Sampai berdarah tiap pagi bangun tidur apa sinus bersih. Ya akut, sinus udah akut gitu. Nah itu akhirnya saya berhenti merokok. Nah sebenarnya bagi saya itu yang mengagetkan ini ya tahun lalu karena saya merasa bahwa saya tidak merokok. 2004 saya berhenti. Udah berhenti. Saya tidak ngopi, saya olahraga dan ya pede aja lah. Jadi standar yang dilakukan SOP-nya untuk sehat saya lakukan. Saya naik sepeda apa segala macam lah gitu. Terus saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan badan dada saya sakit atau ya tanda-tanda yang memang umum. Nah, saya cuman waktu itu ya di bulan November saya pikir begini, biasanya Desember ini kami padat jadwal. Nah sebelum masuk Desember saya kalau di ruangan ber-AC saya udah tersiksa. Sudah tersiksa, saya nggak bisa nyanyi. Saya kehabisan nafas karena memang mampet. Dan saya kalau nyanyi jadi sulit. Nah saya memutuskan, karena saya waktu tahun 2004 sempat memang periksa ke THT, harus memang dilakukan operasi. Nah tetapi saya cari second opinion, ada yang bilang kalau lifestyle kamu nggak berubah, itu tidak akan merubah apapun, walaupun kamu dioperasi gitu. Ya akhirnya memang saya merubah kan, saya tidak berhenti ngerokok. Ya itu saya ikutin gitu. Nah November itu tahun lalu saya memutuskan, saya ngomong ke istri saya, kayaknya ini deh sinusku ini kambuh gitu. Saya mau coba periksa lah ke dokter, ke penyakit dalam gitu, supaya bisa diberesin ini gitu. Mumpung November nanti Desember udah nggak sempet. Biasanya undangan nyanyi atau apapun penuh ya. Sudah jadwal. Ya udah kita ke dokter. Begitu saya ke dokter, dokter bilang gitu, Pak, coba di EKG dulu ya, gitu sebelum kita ini. Ya saya pede, nggak ada masalah di EKG. Dan saya dicek, dipasang, terus saya disuruh ketemu lagi dokternya. Dokternya bilang, Pak, ini buruk sekali Pak, gitu. Apaan sih? Takut ya. Karena saya pede. Jadi antara takut sama ya saya nggak ngerokok gitu loh. Saya sudah berhenti udah lama gitu. Berapa lama berhentinya? Itu 2004. Dari tahun ya? 2004 sampai 2019 itu berapa? Wih, lama itu. Saya nggak ngerokok. Terus akhirnya dibilang buruknya gimana nih? Terus dibilang begini, gini aja Pak, saya rekomendasikan ke dokter jantung ya, gitu. Lah saya kan merasa gini, oh mungkin gitu, mungkin biar bisa dicek lah, tapi ya saya yakin lah saya nggak apa-apa. Akhirnya ke dokter jantung. Dokter jantung. Terus hasilnya? Begitu dokter jantung bilang, Pak, Bapak di eko, terus nanti Bapak juga di treadmill.
Ya sudah, ayo gitu loh. Saya nggak ada masalah kok gitu. Saya itu punya masalah di sinus, saya bilang. Saya pengen ini dibereskan karena saya susah nih nyanyi gitu loh. Nah, saya bingung gitu. Wah, kayaknya nih serius ini dokter nih. Ya Pak, besok Bapak datang. Besok saya datang. Saya datang sudah pakai training segala macam, pakai sepatu. Suruh jalan. Tuh. Wah, terus makin cepat, makin cepat. Bapak masih kuat? Saya bilang, saya masih kuat sih. Cuman ini AC. Saya treadmill di bawah AC. Betul. Saya sakit banget ini saya punya ininya. Terus udah tempat cukup Pak, cukup. Susternya hasil enggak, itu berapa menit ya? Sekitar hampir 5 menitan lah ya. Hampir 5 menitan dia stop, terus diserahkan, dibaca sama dokter jantung. Pak, ini serius banget Pak, gitu. Serius gimana dok? Bapak terburuk, harus di bypass. Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang, dok, ngeprank nih, gitu. Saya bilang bingung saya bingung gitu. Akhirnya kau kena vonis jantung. Jantung. Harus bebas. Iya, saya bilang, aduh, saya dosa apa ini begini? Saya bilang begitu. Nah, saya nggak terlalu inilah, Gubris. Nggak terlalu gubris. Terus? Saya punya PD, percaya diri saya itu over. Enggak, saya yakin saya nyanyi 2 jam masih bisa kok. Saya nggak capek, saya loncat-loncat gitu. Saya ini nggak mungkin gitu loh. Ini pasti salah. Dah, saya pulang, saya marah. Saya balik ke ibu saya bilang, Mama ini ngaco nih. Sudah tahu saya begini, itu dokter ngaco. Wah, udah nggak bener gitu. Masa saya dibilang harus bypass atau apa, nanti harus diperiksa. Nah, cuman ya mungkin karena ibu tuh ngelihat, kenapa ya sudahlah kalau kayak gitu kamu nggak usah ini, coba kalau mau cari dokter lain atau gimana supaya sinus kamu ini sinusnya. Nah, saya pulang gitu loh, ketemu. Saya nggak terlalu mikirin lah, saya pikirin jadwal saya tanggal sekian, ini sekian, ada tanggal sekian. Nah, ada jadwal yang saya dihubungi untuk Natal di Manado. Masyarakat Manado, panitianya sudah hubungin. Waktu itu rencananya tanggal 21 Desember. Nah, 21 Desember, dokter jantungnya buat janji sama saya tanggal 21 Desember. Lah, Sama. Dan saya bilang dong, saya bilang sama istri, udahlah, saya nggak yakin itu, gitu. Saya sehat kok. Nah, tapi saya berpikir, kalau bener nih gimana nih saya ya? Wah, udahlah gitu. Akhirnya saya bilang sama istri bilang, udah, kamu periksa ke dokter jantung lain. Udah, ayo periksa ke rumah sakit jantung rumah sakit terkenal yang sekarang. Udah, cari, dapat informasi. Ada namanya Profesor Dokter XX yang ahli. Dan dia bukan orang yang gampang memvonis untuk melakukan AB gitu. Oke, saya datang. Dokternya baik, ramah, segala macam. Pak, Bapak, saya tidak membawa hasil dari rumah sakit yang lama. Saya ingin mencoba. Lagi ya, gitu ya. Saya coba lagi, saya lakukan tes, sama di echo, terus di EKG semua segala macam. Begitu dibaca, Pak, ini buruk banget Pak, gitu. Saya sampai bilang, Dok, seburuk apa sih jantung saya? Saya bingung gitu di depan dokter. Dokternya begini, Bapak agamanya apa? Gitu. Bapak beriman, iya. Saya Kristen gitu. Bapak berdoa. Bapak harus meyakini. Oh, dikasih ayat Alkitab sama dokter itu.
dikasih ayat Alkitab untuk, saya kagum sama itu dokter karena dia bilang begini, Pak, Bapak nggak usah merasa down, Bapak tidak usah merasa Bapak itu menjadi seseorang yang apa ya, merasa ya gimana ya tiba-tiba begini. Ya terpukul gitu. Putus asa, putus harapan. Ini malah menjadi awal supaya Bapak bisa hidup lebih sehat. Dok, tapi bagaimana, Prof, saya bilang, bagaimana Prof? Saya nggak melakukan apa yang memang apa ya, ininya jantung gitu loh. Ya tidak merokok, tidak itu. Terus dokter tuh ngomong begini, profesor tuh ngomong, Pak, jangan Bapak lihat, jangan Bapak kira orang yang jalan sehat, olahraga, badan bagus itu pun mereka aman, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau Bapak memang sudah terdeteksi, ya sudah, silahkan. Kalau memang Bapak mau tahu, orang sehat harus olahraga. Ya, betul. Tapi namanya jantung, kalau dia mau stop ya dia stop, Pak. Betul. Gitu. Nah, kalau Bapak sudah terdeteksi seperti ini, kenapa tidak Bapak lakukan? Saya diam gitu loh. Apalagi waktu dia bilang, coba Bapak berdoa. Itu saya gimana ya? Saya terdiam gitu loh. Saya terdiam. Kayaknya ini serius. Kayaknya serius gitu loh. Karena hidup saya tuh kayak ya gimana ya, selalu senang gitu. Maksudnya tidak terlalu memikirkan kalau sudah terjadi sesuatu terjadi. Usia berapa ya? Ya baru sebenarnya dengan usia 45 tahun ini. 45. Saya 48 kenanya. 48 kan? 47 lah. Nah, saya tuh mulai saya bilang nggak bener nih. Nggak bener gitu. Wah, Tuhan bercanda nih kalau begini. Tuhan. Tapi dokter yang ini yang kedua nggak nyarinin bebas ya? Enggak, dia tidak. Cuma nyarinin doa itu. Dia cuma bilang begini. Ubah pola siapa gimana dia? Dia bilang coba di kateter biar dilihat. Betul. Jika memang perlu dilakukan tindakan, nanti dilakukan. Apakah itu pemasangan ring? Langsung saya lemes. Atau terburuk, ya bukan terburuk sih ininya kalau saya maksudnya ya memang di bypass karena itu salah satu tindakan. Nah, akhirnya saya berpikir saya tidak terlalu mau menggubris. Nah, itulah yang makanya saya bilang saya hanya mengcopy paste. Ternyata beriman itu tidak seperti apa yang saya rasakan kemarin. Beriman itu hanya seperti saya melakukan seremonial. Saya tidak meyakinkan, saya tidak seperti sekarang ini. Justru beriman makin sadar bahwa saya butuh Tuhan. Betul. Saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Artinya bahwa saya tahu, saya mengerti, dan akhirnya saya sadar bahwa Tuhan tidak menegur. Tuhan sayang ternyata. Saya tidak tahu, dan saya mendapatkan kalimat yang cukup menggetarkan saya gitu loh. Apa tuh? Ya itu tadi yang dia bilang. Ilmu atau ya profesor ini punya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya mendengarkan ceritanya. Tetapi di atas dari semuanya itu, saya tidak pernah tahu kenapa jantung itu bisa memompa gitu. Dan kapan dia mau berhenti, Tuhan yang atur semuanya. Di atas segalanya itulah akhirnya jawabannya. Akhirnya saya meminta, saya memohon supaya Tuhan kalau bisa, inilah yang saya bilang, saya selalu melakukan tawar-menawar terhadap Tuhan. Iya, betul. Manusia banget gitu loh. Manusia banget. Tawar-menawar. Kamu, saya juga tawar-tawaran. Tawar-tawaran. Tuhan. Tapi saya pas lagi mau dibebas. Romo pas mau bebas ya. Tuhan. Kalau boleh nawar nih, apa ya? Saya masih muda. 2, kalau aku berhasil sembuh, aku mau banyak mentobatkan jiwa-jiwa nih. Saya bilang gitu. Itulah. Kamu akhirnya apa tindakannya itu? Kateter jadi? Kateter terjadi. Dan itu
Saya tidak tahu karena tanggal 21 tuh sebenarnya saya berangkat ke Ya, Manado. betul. Tapi tanggal 17 panitianya tiba-tiba menghubungi saya Mm-mm. dan mengatakan bahwa acara tanggal 21 cancel. Wah, Saya marah sebenarnya, kesel juga ya. gitu. Ya tapi Jauh-jauh udahlah. hari ya. Sudah, nggak apa-apa. Tanggal 21 akhirnya saya ke dokter. Dokternya bilang, "Wah, kamu mendadak sih begini," gitu. Ya sudah, nanti kita ini saya soalnya mau ngambil cuti. Ini saya mau berangkat cuti katanya sama dokternya. Jadi kapan, Dok? Gitu. Terserah kamu mau kapan. Tanggal 26, Dok, gimana? 26 saya belum pulang. Saya masih cuti. Tanggal 27 saya bilang 27 saya baru balik kata dokter. Ya sudah, tanggal 28 Desember. 28 saya masih nyanyi, Dok. Saya bilang begitu. 29 atau tanggal 31 deh, tahun baru gitu, biar pasti ini. Biasa sih tahun baru nyanyi gitu. Akhirnya saya memutuskan tanggal 30. Iya, betul. Tanggal 30 pun saya masih ada acara sebenarnya. Saya masih ada acara, saya diminta untuk menjadi juri. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk enggak, Tuhan sedang merencanakan, Tuhan sedang bekerja untuk saya, dalam tanda kutip. Kalau saya kali ini mengabaikan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya sudah tanggal 29 saya masuk, tanggal 30 dilakukan kateter, tindakan, masuk. Dia bilang ini sisa 15% aja. Benar. 5%. Di meja operasi itu saya diam. Saya bilang begini, ya itulah ya tadi benar di ini. Dokter cuman bilang, Pak, ini ada 2 sumbatan. Sumbatan utama Bapak yang terbesar yang menjadi mainnya itu 20% sisanya. Yang satu 15%. Tapi saya menyarankan yang satu ini dulu yang utama. Karena kalau tiba-tiba terjadi penggumpalan atau terjadi penebalan pembuluhnya ini, Bapak game, Pak. Saya bilang, oke, pasang. Sudah. Di ring ya? Di ring. Begitu dia bilang, kabar baiknya Bapak tidak perlu di bypass. Puji Tuhan, saya senang. Tapi Bapak harus di ring. Kamu kabar baik ya? Saya di ring 1. Tiba-tiba lanjut bebas. Tapi saya ini bukan cek, serangan. Oh, serangan. Masih bagus. Nah ini. Saya di serangan. Tapi ini, kalau saya menangkap ada satu badan kita tuh kan punya alarm sebenarnya. Betul. Yang berbahaya itu kalau tidak kita rasakan. Betul. Nah inilah yang banyak akhirnya saya sadar gitu. Banyak yang orang-orang alamin bahwa saya fine, saya sehat, saya olahraga, saya tidak merokok. Saya juga pas berhenti loh waktu itu. Tapi saya 7 bulan nggak selama kamu. Hanya 7 bulan itu serangan. Dan problem saya hampir sama dengan kamu. Saya sinus. Sinus ya? Kayak sinus saya kan sekarang diperbaiki. Oh, diperbaiki. Baru mulai diperbaiki. Tapi alternatif. Kalau medis begitu terus. Iya, akan kembali lagi sih. Nanti kita akan bicara japri. Betul. Tapi menarik ya karena waktu ini ya. Jadi insight yang bisa kamu simpulkan apa di sini? Apa yang menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun terjawab gitu loh. Bahwa Tuhan itu, saya merasa bahwa dia tidak butuh hanya seremonial. Tuhan sayang itu bukan hanya kalau kamu itu hanya ke gereja atau apapun. Tuhan punya cara juga gitu loh. Untuk membuat anak-anaknya itu untuk yakin bahwa akulah juru selamat, akulah jalan, dan akulah jalan kebenaran, dan ya aku sayang sama kamu anak-anakku gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Gitu. Ya. Sampai sekarang jadi yakin ya, bukan seremonial. Bukan cuma seremonial. Bukan kewajiban belaka. Bukan harus lebih dengan kesadaran yang makin dalam. Betul. Puji Tuhan itu ada, Tuhan sayang kamu. Luar biasa. Riko ya, thank you. Iya. Pengalaman menggetarkan.
Sama-sama. Jadi kita hampir sama nih ya, Betul. alumni Rumah sakit jantung. rumah sakit jantung. Puji Tuhan kita diberi mujizat Iya. itu ya. Semoga saya berharap gini. Ya. Semoga kita diberikan berkat, semoga kita diberikan umur panjang, Amin. dan tadi bahwa kita mempunyai janji-janji Ya, terhadap itu yang Tuhan. penting. supaya kita, ya mungkin Tuhan bisa melakukan apapun Ya, tanpa kita Betul. ini, tetapi Dia mau Tapi kan kita. kita harus yang punya komitmen. Iya, Jujur saya sejak itu juga punya komitmen tentang itu. Karena untuk menjawab, Tuhan telah selamatkan hidupku. betul. Keren. Tuhan ada, Tuhan cinta, dan kita harus mencintainya. Lebih dan bukan kewajiban ya. Bukan. Iya. Insight yang menarik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, inilah kisah Riko yang luar biasa. Ternyata dia punya pengalaman yang mendebarkan. Dan akhirnya dengan pengalaman itu, Tuhan diyakini tetap terus mencintai dia yang luar biasa. Thank you ya. Terima kasih. Sehat terus. Selalu Luar sehat juga biasa. untuk Romo. Amin. Angin meniup pohon cemara, goyang seperti tangan penari. Cakep. Wartakan damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Mari kita duduk Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.